apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 8. Lalalalalala. Oke, kembali lagi kita di pembelajaran IPS ya bersama Miss Anita. Oke, nah kali ini masih di bab yang sama nih teman-teman, yaitu bab mengenai pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan ASEAN tentunya. Nah, kemarin-kemarin kita udah banyak ya belajar tentang bagaimana sih sebenarnya kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya baik itu di Indonesia ataupun di negara-negara ASEAN. Nah, sekarang kita akan mempelajari nih sebenarnya pengaruhnya itu apa sih ya? Kalau misalkan ada sebuah kegiatan ekonomi, ada kegiatan sosial, dan ada kegiatan yang berkaitan sama budaya, itu pengaruhnya apa sih ke Indonesia atau ke negara ASEAN itu sendiri? Yuk kita lihat sama-sama, go! Nah, kita akan melihat pengaruh kerjasamanya ini. Kita akan lihat nih ya hubungan kerjasama Indonesia dengan ASEAN di 3 bidang. Nah, bidang yang pertama adalah bidang ekonomi, bidang yang kedua adalah sosial, dan yang ketiga adalah budaya. Jadi ada 3. Nah, 3 bidang ini kita akan sama-sama lihat baik itu pengaruh positifnya ataupun negatifnya. Nah, yuk kita lihat bareng-bareng. Let's go! Oke, ini adalah yang pertama ya, bidang pertama yaitu bidang ekonomi. Nah, pengaruh positif kerjasama ekonomi Indonesia dengan ASEAN. Nah, apa sih pengaruh positif kerjasama tersebut nih antara Indonesia sama ASEAN di bidang ekonomi? Nah, yang pertama itu ada kemudahan mobilitas tenaga kerja profesional di wilayah ASEAN. Yang kedua, masuknya investasi dari negara-negara ASEAN. Nah, yang ketiga, ada potensi pasar yang luas untuk produk-produk di Indonesia. Ini adalah 3 di antara sekian banyak pengaruh positif kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan ASEAN. Kata-katanya mudah dipahami ya, kayak yang pertama nih, maksudnya kemudahan mobilitas tenaga kerja itu adalah mobilitas itu adalah pergerakan mobile. Jadi kalau misalkan orang berpindah tempat, karena kan sekarang banyak banget ya pekerja-pekerja yang gak hanya kerja di satu negara aja, tapi mereka itu kayak kerjanya pindah-pindah negara. Nah, ini adalah dampak positif nih. Jadi mereka tuh mudah gitu untuk berpindah-pindah tempat. Nah, yang kedua itu masuknya investasi. Tahu dong investasi ya kan? Investasi itu adalah masuknya modal dari negara-negara ASEAN. Modalnya itu nanti bisa untuk membangkitkan ekonomi di Indonesia, untuk bikin perusahaan, untuk nambahin modal beli barang, untuk nambahin modal beli gedung. Nah, itu adalah investasi. Nah, kemudian yang ketiga, potensi pasar yang luas untuk produk-produk Indonesia. Otomatis kalau hubungan kerjasama ekonomi kita baik dengan negara-negara ASEAN lainnya, maka kita gampang banget untuk menjual produk-produk Indonesia. Itu adalah pengaruh positifnya. Tapi selain pengaruh positif, terdapat juga nih pengaruh negatif kerjasama ekonomi Indonesia ASEAN. Nah, yang pertama adalah pengaruhnya yaitu terbukanya akses masuk bagi pekerja asing. Nah, yang kedua terbukanya akses eksploitasi SDA yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga masuknya barang-barang impor dari negara ASEAN. Nah, jadi karena tadi ada pengaruh positifnya, otomatis pengaruh negatifnya adalah keterbalikannya dari yang pengaruh positif tadi nih teman-teman. Karena mobilitas itu mudah banget ya. Kalau tadi yang di positifnya itu kan mobilitasnya mudah. Nah, karena mobilitasnya mudah, otomatis akses untuk masuknya juga jadi gampang buat pekerja asing. Nah, sebenarnya kalian tahu lah ini ya efeknya seperti apa. Karena banyak sekali lapangan pekerjaan Indonesia yang juga masih dikuasai oleh pihak asing. Tapi bukan semata-mata karena asing doang ya, karena mereka itu bekerja di bidang yang lebih profesional, dimana kalau buat kitanya orang Indonesia itu belum bisa untuk mengerjakan hal-hal tertentu itu, makanya kita butuh pekerja asing. Tapi ini juga merupakan pengaruh negatif. Kalau terlalu banyak pekerja asing masuk, berarti nanti semakin terbatas pekerjaan untuk orang lokal kita. Nah, yang kedua juga nih hati-hati, akan ada yang namanya eksploitasi SDA atau sumber daya alam.
eksploitasi SDA ini karena ini ngomongin kita negara luar ya, ASEAN ya, ini jadi kayak lumayan bahaya banget gitu, karena harusnya kita bisa lebih mandiri untuk mengeksploitasi SDA yang ada di Indonesia gitu. Jadi kalau bisa sih jangan orang luar. Nah, kemudian nih kita bisa jual barang keluar atau ekspor, tapi jangan lupa akan ada impor juga nih dari negara-negara ASEAN. Jadi bakal banyak barang-barang mereka masuk Indonesia. Tapi sebenarnya selama memang ada kualitas, ada harga, kita juga bebas sih memilih untuk membeli barang mana yang mau kita gunakan gitu ya. Itu di bidang yang pertama. Tadi bidang apa? Yes, right, di bidang ekonomi. Next, yaitu ada pengaruh positif kerjasama di bidang sosial Indonesia dengan ASEAN. Yang pertama, terciptanya solidaritas antar negara ASEAN, sehingga kerjasama di bidang lain bisa dengan mudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, pengaruh positifnya adalah terdapat upaya mendorong isu-isu kebijakan yang terkait dengan upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pembangunan di negara ASEAN. Itu pengaruh positif di bidang sosial. Ada positif, ada pula negatifnya. Nah, pengaruh negatifnya ada apa? Yang pertama, penanaman modal yang dikhawatirkan itu juga bisa mempengaruhi budaya atau adat istiadat warga lokal. Kemudian yang kedua, ini memunculkan sikap konsumerisme dan hedonisme karena banyaknya barang yang masuk ke Indonesia. Itu. Ngomong-ngomong, udah pada tahu belum nih konsumerisme dan hedonisme? Pasti udah sering dengar sih ya, apalagi yang hedonisme nih. Kadang-kadang suka ada yang dibilang, hei kamu adalah kaum hedon gitu kan. Nah, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup gitu. Jadi dia akan selalu mencari kesenangan, dan kesenangan. Itu adalah hedonisme. Oke, itu adalah pengaruh negatif ya. Next. Setelah itu ada di bidang budaya, yaitu pengaruh positif kerjasama budaya Indonesia dan ASEAN adalah kekayaan budaya antar negara ASEAN yang semakin sering ditampilkan akan menambahkan rasa cinta terhadap kebudayaan asli negara-negara ASEAN. Contoh nih ya, bukan hanya di ASEAN sih, ini sebenarnya waktu itu ada acara yang heboh banget di Indonesia. Masih inget nggak coba ya? Jadi waktu itu ada sebuah acara di mana openingnya dilaksanakan di GBK dan itu menampilkan penari yang banyak banget. Terus mereka nari saman dan itu heboh banget karena ganti-ganti warna baju. Bangga nggak kalian? Bangga dong, gila keren banget Indonesia. Nah, kalau ada hubungan kerjasama ini, jadi kita kayak lebih seneng gitu loh ngeliat budaya-budaya kita kayak dilihat orang banyak, nggak karena budaya kita dipamerkan di orang banyak dan seniat itu niat banget loh guys gitu. Jadi kayak kita jadi bangga. Itu adalah positifnya ya, tapi jangan salah, ada negatifnya juga nih teman-teman. Nah, negatifnya, ada banyak nih negatifnya. Kita harus hati-hati ya guys. Nah, yang pertama ini adalah masyarakat Indonesia banyak melihat kebudayaan ASEAN lainnya sehingga mungkin melupakan budaya lokal aslinya. Contoh, misalkan ada kartun yang populer banget, gaya bicara kartun itu kayak jadi sering diikutin sama anak-anak kita gitu. Ya, nggak akan bahaya sih gitu ya selama kita masih tetap menjunjung tinggi budaya kita aslinya. Terus yang kedua, kurang cocoknya budaya asing dengan Indonesia. Nah, meskipun semua budaya asing itu kayak kadang-kadang orang bilang terlihat keren, tapi kadang-kadang ada juga yang nggak cocok gitu loh buat Indonesia. Jadi ya itu negatif gitu, jadi jangan dilakuin gitu ya. Terus budaya asli kita menjadi lebih banyak mengikuti kegiatan turis asing, keinginan turis asing. Nah, kenapa sih kita jadi kayak gitu ya? Karena kayak misalkan saya mau lihat nih tarian A dengan baju dari daerah B misalkan ya. Waduh, ini mana bisa gitu kan. Nah, itu harus hati-hati juga karena kita jadi kayak banyak mengikuti keinginan turis asing gitu, dan bisa jadi nanti konsepnya akan lebih ke money oriented gitu ya teman-teman. Nah,
Itu aja sebenarnya materi dari Miss Anita tentang pengaruh baik itu positif ataupun negatif kerjasama Indonesia ASEAN di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu memperhatikan setiap pelajaran Miss Anita ya. Oh iya, setelah ini akan ada review ya dari Miss Anita langsung. Itu aja hari ini. Bye bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.